Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati para pimpinan dan da'iyah pimpinan wilayah Persistri Jawa Barat, juga peserta program Beki. Pada kesempatan ini kita akan membahas tafsir dari surat yang baru, yakni surat Al-Mutaffifin. Insya Allah kita akan menafsirkan 6 ayat. Kita akan memberikan beberapa penjelasan. Yang pertama, munasabah hubungan surat Al-Mutaffifin dengan surat yang sebelumnya, yakni Al-Infitor. Di dalam surat Al-Infitor, di akhir menjelaskan tentang atau balasan manusia pada hari akhirat. Di antaranya ada yang masuk kategori Al-Fujjar, ada masuk kategori Al-Abror. Yang Al-Abror di surga, yang Al-Fujjar di neraka Jahim. Maka pada awal surat Al-Mutaffifin menjelaskan tentang orang yang curang. Al-Mutaffifin adalah orang yang curang dalam timbangan. Di antara yang menyebabkan masuk neraka Jahim adalah dosa dari perbuatan mengurangi timbangan. Kemudian kategori surat dikatakan ada dua pendapat, mengatakan sebagian Madaniyah, sebagian Makkiyah. Dari beberapa referensi yang dibaca, lebih banyak menunjukkan kepada Makkiyah. Di antara perbedaan pendapat Madaniyah, yakni menunjukkan bahwa ayat ini sesudah hijrah, yakni berkaitan dengan asbab nuzul yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin qala lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata kanu min akhbathin nasi kailan fa anzalallahu azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim wailul lil mutaffifin wa ahsanul kaila ba'da dzalik. Asbab nuzul dari ayat ini adalah diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia menjelaskan bahwa ketika Nabi datang ke Madinah, orang Madinah itu adalah sejelek-jelek manusia di dalam hal timbang menimbang, artinya menimbang yang curang. Maka berkaitan dengan kejadian tersebut, Allah menurunkan ayat, yakni surat Al-Mutaffifin. Maka Nabi menyampaikan, lalu setelah itu mereka memperbagus timbangan. Ditambah juga dengan beberapa ayat lain yang turun di surat lain. Ada yang dalam surat Al-Isra ayat 35, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Dan tepatilah atau sempurnakanlah timbangan takaran ketika menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang tepat atau timbangan yang benar, al-mustaqim. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ini dalam surat Ar-Rahman ayat 9. Dan tegakkanlah, tunaikanlah timbangan dengan adil, dan janganlah kalian mengurangi timbangan. Berdasarkan keterangan asbab nuzul itu, di sini ada perbedaan apakah Nabi itu sudah hijrah ke Madinah atau dalam masa Makkiyah tetapi Nabi datang ke Madinah, bukan dalam konteks hijrah, sehingga cenderung ulama ini mengatakan tetap Makkiyah walaupun Nabi ceritanya berkaitan dengan turunnya ayat ini ada di Madinah. Dan sebelumnya kita akan membaca 3 ayat terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kecelakaan bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta memenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Wailun adalah sebuah ungkapan untuk menyatakan ancaman bahwa akan jatuhnya siksaan atau azab. Berarti wailun ini konotasinya negatif,
bahwa akan ada sesuatu yang membahayakan manusia. Bagi siapa? Lil mutaffifin. Al mutaffifin diartikan secara bebas adalah yang curang, orang-orang yang curang. Al mutaffifin berasal dari kata toffafa. Toffafa asal kata dari toffa. Toffa artinya hina, sedikit, sepele. Kemudian berubah menjadi curang untuk kata al-mutaffifin karena pada hakikatnya kecurangan yang dilakukan itu hal yang sangat sepele, yang sangat sedikit, yang sangat hina. Akan tetapi sudah menjadi satu tradisi, satu karakter yang menguat di antara manusia pada saat itu, khususnya di Madinah. Sebagaimana tadi diterangkan bahwa ini terjadi pada seseorang, khususnya ini Abu Juhainah. Dia berada di Madinah dengan kecurangannya dalam hal timbang menimbang. Padahal hanya sedikit saja, dan mengurangi sebanyak-banyak yang sampai kelihatan. Ini mungkin orang yang awam tidak melihat bahwa itu ada kecurangan. Saking hinanya, maka Allah mengungkap kata al-mutaffifin sehingga akhirnya menjadi sebuah arti yang populer dengan curang. Apa al-mutaffifin itu? Maka ayat kedua dan ketiga menjelaskan atau menafsirkan, yaitu alladzina idzaktalu 'alan nasi yastaufun, yaitu orang ketika menerima takaran dari orang lain yastaufun, mereka ingin memenuhi. Kalau 1 kilo itu ingin benar-benar 1 kilo, bahkan melebihi dari 1 kilo. Dan sebaliknya, wa idza kaluhum awazanuhum, apabila mereka menakar itu mengulak, awazanu atau menimbang, hum yukhsirun, mereka menguranginya, mereka curang dengan timbangan dan takaran tersebut. Maka hal tersebut dikatakan al-mutaffifin karena kecurangan mereka ketika minta menerima dari orang lain ingin lebih, ketika menimbang untuk orang lain dia menguranginya. Hal inilah yang menyebabkan al-mutaffifin menjadi nama bagi mereka yang seperti itu. Kemudian ancaman yang ada dalam surat ini diperkuat dengan hadis dalam riwayatnya Al-Hakim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa qaumun al-mikyala wal mizana illa idzu bisinina wa syiddatil maunati wa jawris sultani alaihi. Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan dikenakan kepada mereka paceklik, kemudian beban hidup yang sangat memberatkan, dengan mahalnya harga-harga, dengan susahnya barang-barang, dan zalimnya penguasa. Jadi dua keterangan ini menjelaskan adanya ancaman, adanya siksaan azab bagi orang yang mengurangi timbangan. Itu ayat 1 dan sampai 3. Ayat selanjutnya dari 4 sampai 6. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ala yazunnu, apakah tidak meyakini? Zonna yazunnu, menyangka, mengira, tapi yang dimaksud sini adalah perkiraan, dugaan manusia yang semaksimal mungkin sehingga dikatakan sebuah sampai kepada yakin, sehingga boleh diterjemahkan dengan apakah tidak meyakini, bukan lagi mengira yang tanpa alasan, tapi ini mengundang bahwa keyakinan yang didasarkan pada pemahaman gitu. Apakah tidak meyakini mereka itu, para al-mutaffif, annahum mab'utsun, bahwa mereka itu akan dibangkitkan. Apakah mereka tidak punya keyakinan bahwa nanti akan mati kemudian akan dibangkitkan? Ayat ini adalah kecaman. Jadi kalau tadi di
pertama adalah diancam, ini dikecam lagi. Kecaman ini dimunculkan dengan istifham inkari, yaitu a hamzah, yang artinya apakah, yang tidak membutuhkan jawaban, akan tetapi untuk menjelaskan betapa sulitnya, betapa beratnya Yaumin azim tersebut ketika manusia harus mempertanggungjawabkan, sementara mereka terus-menerus dalam perbuatan dosa, yaitu curang ya dalam takaran atau dalam timbangan. Pada hari yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari yang sangat berat itu, semua manusia berdiri berkumpul menghadap Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Nah, di dalam hadis jelaskan hadis dari Ibnu Umar dikatakan bahwa hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi uzunaihi, sampai ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, khususnya bagi mereka yang durhaka ini, mereka gelam dalam keringatnya hingga pertengahan kedua telinganya. Jadi betapa tersiksa, betapa panasnya mereka di padang mahsyar, khususnya bagi mereka yang curang ya dalam timbangan ini. Seperti itu Allah memperlakukan di padang mahsyar dengan azabnya. Jadi di dunia sudah diancam, dikecam, kemudian nanti di akhirat di padang mahsyar juga diperberat siksaannya. Ini menunjukkan bahwa curang dalam timbangan, takaran, kulakan itu adalah termasuk dosa besar. Demikian tafsir dari ayat 1 sampai 6. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.